Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 22. Yesus berkata demikian, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara-saudara, di dalam kitab 1 Korintus pasal 15, Paulus menjelaskan ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Jadi kalau ada panca indera jasmani, maka kita juga mempunyai panca indera rohani. Salah satunya adalah mata. Ada mata jasmani, ada mata rohani. Secara jasmani, saudara-saudara, ketika mata kita baik, maka kita dapat melihat dengan jelas seluruh kondisi tubuh kita. Kita dapat melihat dengan jelas di mana ada yang baik, di mana ada yang tidak baik, dan seterusnya. Tetapi ketika mata kita gelap, saudara-saudara, kita tidak mungkin akan tahu. Kalau mata saudara lagi sakit, saudara tidak bisa melihat kumis saya ini, saudara-saudara. Tetapi ketika kita matanya baik, orang mulai berkata, loh, Asrul sudah mulai ada kumisan karena masker selama ini, saudara-saudara. Tidak sadar kumis sudah jadi panjang. Itu contoh saja, saudara-saudara. Secara rohani pun demikian. Kalau mata rohani kita baik, kita dapat mengerti seluruh keberadaan kita secara rohani. Tetapi jika mata rohani kita tidak baik, saudara-saudara, menjadi gelap, kata firman Tuhan, betapa gelapnya kegelapan itu. Betapa gelapnya kegelapan itu. Secara jasmani, saudara-saudara, di tengah-tengah malam yang sangat gelap sekalipun, kalau mata kita baik, saudara-saudara, kalau mata kita baik, kita masih bisa melihat jalan. Kita masih bisa melihat jalan. Mungkin di langit ada bintang, ada bulan, dan lain sebagainya. Tetapi jika mata rohani kita tidak baik, di tengah-tengah kegelapan yang paling gelap, ingat dalam kitab Yesaya pasal 60, firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan dan kekelaman sedang menutupi bumi, menutupi bangsa-bangsa. Dalam kondisi demikian, ketika mata rohani kita rusak, saudara-saudara, bukankah itu mendatangkan kegelapan yang berlipat kali ganda bagi kita? Betapa gelapnya kegelapan itu, betapa menakutkannya kegelapan itu. Itu sebabnya Paulus dalam doanya untuk jemaat di Efesus, dia berdoa demikian dalam pasal 1 ayat yang ke-18, dan supaya ia Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya, saudara-saudara. Paulus dalam doanya dia berkata, supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, mencelikkan mata hatimu. Pertama, agar kamu mengerti pengharapan-pengharapan, janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang hebat bagi kita. Ketika mata rohani kita terang, saudara-saudara, kita akan mengerti pengharapan-pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan disebutkan yang kedua, supaya kamu dapat melihat betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasa Tuhan itu, begitu besar, begitu hebat, begitu kuat. Dalam satu kisah di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6, ketika tentara Raja Aram mengepung Nabi Elisa bersama dengan bujangnya, mereka sudah dikepung, bahkan satu kota itu dikepung dengan tentara-tentara yang hebat, dengan artileri berat. Pada masa itu ada kuda, ada kereta yang dikirim oleh Raja Aram untuk menangkap Elisa. Lalu pada ayat yang ke-15, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu.
Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata jasmani tidak melihat kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, tentara Tuhan yang mengelilingi kita. Sehingga ketika bujang Nabi Elisa ini bangun pagi-pagi, dia keluar, dia melihat seluruh kota sudah dikepung oleh tentara Raja Aram. Tidak mungkin mereka luput meloloskan diri dari kepungan itu. Dia menjadi takut. Dia melapor kepada tuannya, Nabi Elisa. Dia berkata, celakalah kita Tuhan, celakalah kita Tuhan. Saudara-saudara, kalau mata rohani kita gelap, maka yang ucapan yang akan keluar dari mulut kita adalah celaka, 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 celaka. Tetapi Nabi Elisa seorang yang memiliki mata rohani yang jelas di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Mata rohaninya terang oleh anugerah Tuhan. Dia berkata menenangkan bujangnya, jangan takut. Yang menemani kita, yang menyertai kita, yang menolong kita jauh lebih banyak, jauh lebih hebat, jauh lebih kuat. Ketika Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong celikkan mata rohaninya. Dan dia dicelikkan mata rohaninya sehingga dia bisa melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan, betapa banyaknya tentara Tuhan, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dari seluruh tentara Raja Aram, pasukan artileri Raja Aram. Saudara-saudara, biarlah kita juga terus berdoa kepada Tuhan, supaya mata rohani kita dicelikkan oleh Tuhan. Hanya dengan itu kita mengalami ketenangan. Saudara-saudara, kalau mata rohani kita gelap, saudaraku, maka yang akan terjadi adalah ketakutan demi ketakutan. Sebab memang sesungguhnya kegelapan dan kekelaman sedang menutupi bumi, kata firman Tuhan. Menutupi bangsa-bangsa. Mendatangkan ketakutan, kedahsyatan ketakutan. Tetapi ketika mata rohani kita dapat dengan terang melihat, saudara-saudara, kita akan dapat tenang seperti Nabi Elisa. Dia berkata, tenang saja. Tuhan kita lebih hebat dari semuanya. Tenang saja. Yang menyertai kita, penolong kita, penyembuh kita, jauh lebih hebat dari semuanya. Saudara-saudara, biarlah kita berdoa terus kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan celikkan terus mata rohani saya. Celikkan mata rohani saya untuk dapat memandang betapa hebatnya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah namamu. Tuhan, biarlah Engkau selalu mencelikkan mata rohani kami di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman yang menutupi bumi, menutupi bangsa-bangsa. Tuhan, celikkan mata rohani kami agar kami dapat terus berjalan di jalan-Mu yang benar, tidak tersandung, tidak jatuh, tidak mengalami ketakutan Tuhan, tetapi selalu mengalami damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan beri kami damai sejahtera, Tuhan berikan kami kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sebab hanya dengan itu kami dapat menjadi tenang ya Tuhan menghadapi hari-hari seperti sekarang ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati kami semua, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Tuhan, jangan biarkan ada di antara umat-umat-Mu yang kekurangan makanan, minuman, pakaian, kebutuhan-kebutuhan kami yang paling pokok Tuhan. Tuhan, Engkau pelihara kami dalam kekuatan, kasih, dan anugerah. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya kemujuran, keberuntungan, dan keselamatan yang dari Tuhan menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel,